kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifat sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu ahlana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bi barakati wa karamati Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus DKM Masjid Al-Iman, dalam hal ini Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Hamdan beserta jajarannya, juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan wilayah kita, Bapak Ketua RW, Bapak Haji Sri Mulyono, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam Jumat kali ini kita sudah berada di bulan Rajab, satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang bahkan di dalamnya ada peristiwa agung, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nanti diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Dan bulan Rajab ini merupakan bulan persiapan menjelang Ramadan. Karena itulah setiap menjelang bulan Rajab baginda Nabi berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan doa ini secara praktek sudah diterapkan oleh para petani timun suri. Karena biasanya timun suri itu dari sejak dulu, ya sejak saya kecil itu dikenalnya itu dijualnya atau dipasarkannya di bulan Ramadan. Berarti para petani timun suri itu sudah menanamnya sejak di bulan Rajab. Maka menanamnya di bulan Rajab, dirawat terus di bulan Sya'ban, maka panennya di bulan Ramadan. Jadi kalau nanamnya sebelumnya jadi kecepatan, nanti panennya, kalau telat menanamnya nanti ya ketika bulan Ramadan belum panen. Jadi biasanya memang mereka menanamnya di bulan Rajab. Maka bagi kita pun yang insya Allah ingin memanen kebaikan yang banyak di bulan Ramadan, maka sebenarnya harus sudah menanam kebaikannya sejak di bulan Rajab. Maka bulan Ramadan nanti ibadah utamanya adalah siam dan qiyam. Siang harinya kita siam, yaitu puasa, ya dalilnya man shoma Ramadana. Malam harinya kita qiyam, melakukan ibadah malam ya dengan sholat. Awal malamnya kita dengan sholat tarawih, pada akhir malamnya dengan sholat tahajud. Jadi ibadah utamanya itu siam, qiyam, dan juga membaca Al-Quran. Maka di bulan Rajab ini perbanyaklah ya ibadah siam, maka boleh memperbanyak puasa di bulan Rajab. Walaupun tidak ada keterangan dalil secara khusus ya, tapi memang Nabi itu
banyak melakukan puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk bulan Ramadan. Maka silakan ya, yang ingin berpuasa di bulan Rajab, apakah dengan puasa Senin Kamisnya yang dirutinkan, atau bahkan puasa Daudnya, atau mau puasa setiap hari juga boleh. Jadi walaupun tidak ada dalil secara khusus tentang perintah melakukan puasa di bulan Rajab, tapi secara fikih memang boleh kita melakukan puasa setiap hari sepanjang tahun. Secara fikih itu yang diharapkan berpuasa hanya 5 hari, yaitu 3 hari tasyrik dan 2 hari raya. Ya, Idain 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Jadi yang haram, yang terlarang hanya 5 hari itu saja. Jadi tanpa dalil apapun, seandainya kita ingin berpuasa, diperbanyak, apakah namanya puasa sunnah mutlak ya, atau tadi puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bait, atau puasa Daud. Intinya memperbanyak puasa di bulan Rajab. Jadi mau tiap hari juga boleh, niatnya puasa mutlak. Niat puasa mutlak karena Allah, tapi dilakukan di bulan Rajab. Maka insya Allah dapat fadilah, keutamaan ya, melakukan memperbanyak ibadah di bulan Rajab. Begitu juga dengan kita memperbanyak ucapan-ucapan tasbih. Ya. Karena ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang Isra saja itu diawali dengan kalimat tasbih. Padahal ayat-ayat pembuka ayat-ayat suci Al-Qur'an, pembuka suratnya itu umumnya menggunakan hamdalah. Umumnya menggunakan alhamdulillahilazi atau apa ya. Jadi awalnya adalah hamdalah. Tapi khusus ya surat Al-Isra ayat 1 yang berbicara tentang perjalanan Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ayatnya menggunakan kalimat tasbih. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci dia yang telah memperjalankan hambanya. Oleh karena itu kemudian para ulama ya bertabaruk dengan ayat tersebut. Contohnya seperti yang diamalkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah di dalam kitab Bunyah li Thalibi Thoriqil Haq. Ini saya senang dengan nama kitabnya nih. Bagi saya nama kitab ini keren ya. Kitab Bunyah li Thalibi Thoriqil Haq. Artinya kekayaan bagi para pencari jalan kebenaran. Tuh, nama kitabnya keren ya. Itu kitab karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah yang beliau punya predikat sebagai Sultanul Aulia wa Imamul Ulama. Rajanya para wali, pemimpinnya para ulama. Maka dalam kitab tersebut ada bimbingan bagi yang ingin memperbanyak tasbih dari tanggal pertama sampai dengan hari ke-10, tanggal ke-10, maka silakan mengucapkan tasbihnya Subhanallahil Hayyil Qayyum sebanyak 100 kali ya setiap hari. Jadi bagi yang ingin ikut mengamalkan silakan ya. Ini memperbanyak amal soleh ya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab tersebut menuliskan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, maka bacaan tasbihnya Subhanallahil Hayyil Qayyum. Lalu pada tanggal ke-11-nya sampai dengan tanggal 20-nya ya, beliau ya menuliskan bimbingannya adalah Subhanallahil Ahadis Somad. Maha suci Allah yang Maha Esa dan tempat bergantung seluruh makhluk. Nanti pada tanggal 21 sampai tanggal 30-nya yang dibaca adalah Subhanallahi Rauf. Begitu ya. Jadi ini merupakan bimbingan memperbanyak tasbih di bulan Rajab. Karena memang ya ayat Al-Qur'an saja yang berbicara tentang Isra saja diawali dengan kalimat tasbih. Subhana ya. Jadi Maha suci, Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci dia yang telah memperjalankan hambanya. Nah itu ya sekedar mukadimah kita terkait dengan kita sudah berada di bulan Rajab. Nah baik, mari kita masuki kajian kita sebagaimana biasa. Setiap malam Jumat keempat, insya Allah kita akan mengkaji ya kitab Sama'il Muhammadiyah. Ini nggak masuk ya. Dan sebagaimana biasa, mari kita bacakan Fatihah juga kepada yang menulis
kitab ini, yaitu Imam Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmizi, juga kepada para guru yang menjadi sandaran sanad ijazah kitab ini kepada kami. Mudah-mudahan setelah kita bacakan Fatihah ini, maka keberkahannya terlimpah kepada kita sekalian. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Ila hadrati Sayyidi Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrah. Bibarakatihim wa karamatihim ala hadhihi niyyah wa kulli salihah. Ila hadrati Imam Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmizi radhiyallahu anhu. Ila hadrati Syekh Profesor Dr. Ki Haji Mustafa Yaqub. Ila hadrati Buya Ustaz Dr. Arifin Hasim. Syulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berada di bab yang ke-28, buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak hadisnya, ya. Insya Allah kami tampilkan ada 5 hadis terkait dengan bab ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ismail bin Musa al-Fajariyu qal hadasana Ibrahim bin Sa'din an abihi an Abdillah qal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu qina'a wa birtab. Ya, Ismail bin Musa al-Fajari bercerita kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad bercerita kepada kami dari ayahnya, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah mengkonsumsi mentimun dan kurma muda. Nah, ini hadis ini, ya, kitab ini karya Imam Tirmizi, tapi juga ternyata diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua, hadasana Abdatu bin Abdillah al-Khuzai al-Basri qal hadasana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bittiqai birutab. Abdah bin Abdillah al-Khuzai al-Basri bercerita kepada kami, ia berkata, Muawiyah bin Hisham bercerita kepada kami dari Sufyan, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengkonsumsi melon dan kurma muda. Maka hadis yang ketiga, hadasana Ibrahim bin Yaqub qal hadasana Wahb bin Jarir qal hadasana Abi qal sami'tu Humida au qala hadasani Humaidun qal Wahbu wa kana sadiqan lahu an Anas bin Malik qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbis wa rutab. Ibrahim bin Yaqub bercerita kepada kami, ia berkata, Wahab bin Jarir bercerita kepada kami, ia berkata, ayahku bercerita kepada kami, ia berkata, aku mendengar Humaid, ya, atau Humaid bercerita kepadaku, ia berkata, Wahab berkata, Humaid adalah kawan Jarir atau ayahnya dari Anas bin Malik, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW mencampurkan buah khirbis dengan kurma muda. Nah, baik, ya, kita sudah menyimak 3 hadis. Yang pertama terkait dengan buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Pada hadis yang pertama dikatakan Rasulullah memakan rutab, ya, kurma muda dengan mentimun. Hadis yang kedua, Rasulullah makan kurma muda rutab dengan semangka.
Maka hadis yang ketiga, Rasulullah makan kurma muda dengan buah melon ya. Jadi kalau ini yang kedua ini ya lebih tepatnya sebenarnya ya bitik itu adalah semangka ya. Nah, jadi kalau kirmis baru adalah melon. Jadi itulah beberapa buah yang dimakan Rasulullah, dan Rasul memakannya secara langsung dicampur ya. Jadi makan kurma muda dengan mentimun. Pernah nggak ibu makan kurma dengan mentimun? Kayaknya nggak ada yang pernah nih. Ya, biasanya kurma pasangannya apa kurma biasanya ya? Ya, kalau kita kan biasanya kurma aja ya, tapi Rasulullah itu ya tadi kurma, ada kalanya kurma pakai mentimun, ada kalanya kurma pakai semangka, kurma pakai melon ya. Itu ya buah yang biasa dimakan Rasulullah, jadi gabungannya seperti itu. Nah, ini yang sebelah semangka ini adalah kurma muda atau kita kenal dengan rutop ya. Karena kurma kalau kering namanya tamer. Ya, tamer itu adalah kurma yang biasa kita umumnya dijual itu yang sudah warnanya coklat ya, yang manis itu namanya tamer. Adapun kalau rutop ini warnanya masih seperti ini ya, masih coklat muda. Ini namanya rutop. Nah, itu kesukaan Rasulullah. Selain Rasul juga dikenal makan kurmanya, kalau kurma tamernya adalah kurma ajwa. Jadi kalau kurma yang sudah matangnya ya, itu Rasulullah kurmanya di Madinah itu dikenal dengan nama kurma ajwa yang bentuknya bulat-bulat kecil. Nah, itu kurmanya kurma Rasulullah SAW ya. Makanya harga kurma ajwa kan mahal ya. Walaupun kalau bagi kita secara rasa ya biasa ya, tapi memang selera sih. Ada juga yang senang orang dengan kurma yang lembek enak, itu sukari juga enak, sukari. Tapi kalau Rasulullah kurmanya kurma ajwa. Nah, ini ya kurma muda. Ya menurut para ahli gizi ya, karena sifat kurma itu memang dia punya sifat panas. Kalau mentimun itu dan punya sifat dingin. Jadi Rasulullah itu memadukan ya antara buah yang punya sifat panas yaitu kurma dengan mentimun. Dan insya Allah ya mungkin memang ada ada khasiatnya, walaupun belum ada penelitian secara khusus nih. Ya, apa penelitian secara khususnya memadukan antara kurma dengan mentimun. Tapi biasanya kalau Rasulullah itu mencontohkan makanan ya, itu biasanya ada fadilahnya ya, ada punya manfaatnya, manfaat kesehatan dan yang lainnya. Nah, ini buah-buahan yang dimakan Rasulullah. Mungkin bagi yang belum pernah, silakan. Saya juga ya belum pernah nyoba nih makan bagaimana rasanya kalau makan mentimun dengan kurma. Pengen juga sekali-kali nih setelah kita pas kita tahu ternyata Rasulullah itu pernah ya makannya begitu, mentimun dengan kurma atau kurma dengan semangka, kurma dengan melon. Bikin lagi bulan Ramadan nih ya. Mudah-mudahan kalau kita panjang umur ketemu bulan Ramadan ya, niatin ya bukanya atau sahurnya nah begini, ikutin Rasulullah. Makan kurma campur mentimun, kurma campur semangka. Kita rasakan apa sensasinya kayak gimana tuh? Ya, makan kurma dengan mentimun atau dengan melon atau dengan semangka. Nah, ini ya buah yang biasa dimakan Rasulullah. Kemudian terkait dengan bab ini ada hadis yang keempat ya. Nah, di sini bahkan hadisnya cukup panjang ya. Mari kita simak dulu hadisnya. Ya. Hadasana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibni Anas wa hadasana Ishaq ibnu Musa qal hadasana Ma'nun qal hadasana Malik an Suhail ibni Abi Salih an abihi an Abi Hurairah qal kanan nasu iza ra'au awwalas samari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa iza aqazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Allahumma barik lana fi simarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka wa innahu da'aka limakkata
wa inni ad'uka lil madinati bimisli ma da'aka bihi limakkata wa mislihi ma'ahu. Qal summa yada'u asgara walidin yarahu fayu'tihi dzalika samar. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami dari Malik bin Anas, Ishaq bin Musa bercerita kepada kami, ia berkata, Ma'an bercerita kepada kami, ia berkata, Malik bercerita kepada kami dari Suhail bin Abi Soleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, apabila para sahabat melihat buah yang pertama kali masak, mereka segera membawanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika beliau mengambil buah tersebut, beliau berdoa yang artinya, ya, ini doa Rasulullahnya, ya. Jadi kalau para sahabat misalnya panen pertama, panen yang perdana, ya, misalnya panen kurma atau apa, ya, apa anggur, biasanya kan kalau di Mekah Madinah itu kebunnya tuh kalau tidak kurma ada juga anggur, ya. Jadi buah pertama yang berbuah itu biasanya dibawakan ke Rasulullah SAW. Misalnya dipetik, misalnya satu wadah, ya. Kemudian disampaikan, lalu Nabi akan mendoakannya, ya, dengan doa seperti ini, ya. Allahumma barik lana fi simarina, ya Allah berkahilah kami atas buah-buah kami, ya. Wa barik lana fi madinatina, berkahilah kami atas kota kami. Berkahilah kami fi so'ina. So ini adalah takaran satu so. Seperti halnya kalau kita zakatul fitri, ya, biasanya kan zakat itu, ya, itu adalah dengan satu so, ya. Satu so itu adalah empat mud. Maka dalam doa ini berkahilah fi so'ina wa fi mudina. Jadi 4 mud, ya. Mud itu adalah ketika tangan kita tangkupkan 2 tangan seperti ini. Jadi kalau misalnya, ya, takaran aslinya zakatul fitri itu adalah 4 mud, disebutnya satu so. Jadi kalau zaman Nabi itu kan belum ada bentuk takaran dengan kilogram atau dengan bentuk volume dengan liter, maka nyebutnya, ya, takarannya zakatul fitri itu satu so. Satu so itu adalah 4 mud. Jadi 4 mud itu 4 kali kita ngeraup nih. Kalau misalnya beras, ya, kita ngeraup begini 4 kali, 1, 2, 3, 4, itu takarannya disebut satu so. Jadi kalau zaman Nabi itu nyebut takaran itu, ya, nggak menyebutkan dengan istilah kilogram. Pokoknya zakatul fitri itu takarannya satu so terdiri daripada 4 mud. Nah, seperti halnya juga kalau Nabi perjalanan, ya. Kalau kita kan sekarang ada syarat kalau kita menjadi musafir, itu kalau sudah melewati 85 km, itu hitungan kita, sudah ada hitungan kilometer. Tapi kalau Nabi hadis-hadisnya nyebut 2 marhala. Nah, jadi tidak ada hitungan nyebut berapa kilonya. Jadi orang bisa melakukan sholat jamak qashar kalau sudah melampaui 2 marhalah. Maka kemudian para ulama kemudian yang menentukan apa itu disebut dengan 1 marhalah. Karena 2 marhalah menyebabkan boleh jamak qashar. Maka kata para ulama disebut 1 marhalah itu adalah jarak yang ditempuh oleh unta. Nah, ketika unta itu kan di dalam dirinya ada punuknya. Dia punya cadangan lemak untuk cadangan makanan, cadangan minuman di punuknya unta. Maka kalau dipakai terus, ya, maka kandungan lemak ini kan akan menjadi energi. Nanti lama-lama habis tuh. Ketika sudah habis cadangannya, maka unta sudah tidak punya kemampuan untuk berjalan lagi, maka dia akan jatuh. Maka 1 marhala itu dianggap kemampuan unta untuk berjalan di padang pasir, ya, sampai kemudian cadangan makanannya sudah habis, maka kemudian dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan itu dihitung oleh para ulama berkisar antara 40 sampai 42,5 kilo. Jadi 1 marhala itu, ya, antara 40 km sampai 42,5 km. Maka disebut 2 marhala itu, ya, berarti 80 sampai 85 kilo. Itulah mengapa, ya, ada ketentuan sholat bisa dijamak qashar kalau sudah melampaui 85 km. Nah, itu bahasa hadis Nabi begitu.
Jadi pada zaman Nabi belum ada ukuran panjang seperti meter kilometer, belum ada ukuran gram, ukuran volume. Ya, jadi terkait dengan jarak jauh tadi Nabi menggunakan istilah marhalah. Kalau ukuran takaran menggunakan istilah so dan mud. Ya, jadi seperti doa ini ya. Nabi minta diberkahi pada masalah urusan takaran, baik takaran berdasarkan so maupun berdasarkan mudnya. Ya. Lalu Nabi mengatakan lagi, Allahumma inna Ibrahim, ya Allah sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hambamu, wa qaliluka kekasihmu, dan nabiuka dan nabimu, dan aku adalah hambamu dan nabimu. Nah, ini ketawaduan Nabi ya. Nabi tidak menyebut dirinya sebagai kekasih. Kalau Nabi Ibrahim kan 3 kalimat tuh. Nabi Ibrahim adalah nabimu, kekasihmu, dan hambamu, kekasihmu, dan nabimu. Nah, ini kan ucapan Nabi Muhammad, Allahumma inna Ibrahim, ya Allah sesungguhnya Ibrahim itu adalah hambamu, kekasihmu, dan nabimu. Nah, wa ini, dan aku adalah hambamu dan nabimu. Jadi Nabi Muhammad bertawadu di sini. Padahal secara kedudukan Nabi Muhammad juga Habibullah, tapi tidak mengatakan wa ana habibuka, aku adalah kekasihmu. Jadi penyebutan kekasih itu bisa menggunakan kalimat habibuka atau kholiluka. Nah, jadi kalau kholiluka itu lebih kekasih tapi lebih ke teman karib. Kalau habibuka kekasih yang kesayangan, begitu. Jadi Rasulullah dengan tawadunya dia tidak membahasakan diri sebagai Habibullah, padahal Habibullah itu adalah Rasulullah yang maknanya juga adalah kekasih. Jadi dalam doa ini Nabi bertawasul, ya, jadi ini merupakan isyarat bertawasul dengan Nabi Ibrahim dan juga bertawasul dengan kedudukannya sebagai hamba dan sebagai nabi. Lalu kata Nabi Muhammad, wa innahu da'aka li Makkah, sesungguhnya Nabi Ibrahim sudah berdoa kepadamu untuk kota Mekah, maka aku pun berdoa untuk kota Madinah sebagaimana doa yang dimintakan oleh Ibrahim terhadap kota Mekah dan yang semisalnya. Jadi Nabi Muhammad minta keberkahan untuk kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim pernah minta keberkahan untuk kota Mekah. Nah, kan doa Nabi Ibrahim ada di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ya 126. Ini doanya ya. Doa Nabi Ibrahim, Robbi ja'al haza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi doa Nabi Ibrahim ini, ya Allah jadikanlah ya kota ini, negeri ini negeri yang aman, dan berikanlah rezeki kepada para penduduknya dengan buah-buahan, yaitu mereka yang beriman dan juga kepadamu, kepada Allah, dan juga kepada hari akhir. Nah, ini doa Nabi Ibrahim ya, itu berdoanya untuk keberkahan kota Mekah. Maka Nabi Muhammad pun meminta keberkahan yang sama tapi untuk kota Madinah. Makanya bagi sekarang kita yang ya haji atau umroh ke Mekah dan Madinah, kan di sana padahal kan kota yang padang pasir yang gurun. Tapi di pasar-pasar Mekah itu, pasar-pasar Madinah itu buah-buahan yang di luar bangsa Arab juga ada, ya. Ada. Kita mau beli apa juga ada. Sekarang ada nggak? Ada, ya. Jadi merupakan keberkahan, ternyata ini keberkahan dari doa Nabi Ibrahim dan juga keberkahan doa dari Nabi Muhammad yang mendoakan keberkahan kota Mekah dan kota Madinah. Maka dua kota ini merupakan kota yang penuh keberkahan. Kemudian hadis yang kelima, ya, yang terakhir pada bab ini, hadasana Ali bin Hujrin qal hadasana Syarif an Abdullah ibni Muhammad ibni Aqil ani Rubai binti Muawizi ibni Afra qalat ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bikina'in min rutabin au ajri zubbi fa'atani mil'a kaffihi kulian au qalat zahaban. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, ia berkata, Syarik bercerita kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Rubai binti Muawis binti Afra. Ia berkata, suatu ketika aku menemui Nabi SAW dengan membawa sebaki kurma muda
dan beberapa potong mentimun yang berbulu halus. Kemudian beliau memberikan perhiasan atau emas sepenuh genggaman tangannya. Menurut para ulama nih maksud kalimat mentimun berbulu halus ini adalah tangkainya ya, batang, jadi bukan buahnya. Karena kalau buahnya kita tidak menemukan buah mentimun ya. Kalau saya melihat dari penjelasan sarahnya dari kalimat maksud dari mentimun yang berbulu halus, maksudnya yang berbulu halus adalah batangnya, bukan buah ketimunnya begitu. Ada kita mikir lagi nih, buah ketimun berbulu halus ya kayak gimana nih ya? Nah, takutnya ntar ini, tapi keterangan para ulama maksudnya adalah tangkainya. Jadi hadis ini merupakan kedermawanan Nabi Muhammad. Ya, Nabi diantari makanan oleh seorang sahabat perempuan, ya. Ini yang namanya Rubayi binti Muawij bin Afro, seorang sahabat sahabat dari kalangan perempuan, wanita ya. Itu memberikan Nabi satu baki, satu nampan kurma, ya kurma muda juga, rutop dengan irisan-irisan kecil mentimun. Ya. Jadi ya menurut para ulama ya kalimat wa ajrin ini adalah irisan-irisan kecil dari mentimun. Jadi mentimunnya diiris-iris kecil dalam nampan tersebut. Nah dia memberikan ini sebagai hadiah atau sebagai kalau kita anteran lah. Ya kalau kan antara tetangga suka ngasih anteran nih, ngasih anteran ke Rasulullah SAW. Tapi luar biasa, Rasul kemudian membalas kebaikannya juga dengan apa? Dengan memberikan segenggam perhiasan atau riwayat mengatakan auqalat zahabat, emas ya. Jadi sini memberikan satu genggam ulian ini perhiasan auqalat zahaban atau dari emas. Jadi bayangkan ngasih satu nampan kurma dikasihnya dengan perhiasan emas, masya Allah. Dermawan gak Rasulullah? Dermawan ya. Ya kita diantri tetangga biasanya kan nggak beda-beda, diantri makanan ngasih makanan lagi. Ini diantri makanan ngasihnya apa? Emas, masya Allah ya. Mungkin ketika itu Rasulullah baru mendapatkan harta pampasan perang misalnya, ya karena dalam riwayat lain dikatakan dari Bahrain. Jadi mungkin bisa saja dalam peristiwa ini. Jadi bukan berarti Rasulullah menumpuk-numpuk, bukan. Karena kebiasaan Rasulullah itu bahkan kalau punya harta itu dihabiskan. Mungkin ketika keadaan ini ya, memang Rasulullah sepulang dari perang. Biasanya dalam perang itu kan ya Rasulullah mendapatkan 1/5 harta pampasan perang, ghanimah. Jadi 1/5. Kalau mendapatkan harta yang sangat banyak, yang sampai mungkin ribuan dinar, maka 1/5-nya buat Rasulullah. Tapi Rasulullah itu harta itu biasanya nanti digunakan lagi, ya dihabiskan lagi untuk apa? Paling tidak Rasulullah itu punya tanggungan. Ini para sahabat ahlu sufah, para sahabat yang tunawisma, yang tidak punya rumah, yang tinggalnya adalah di selasar Masjid Nabawi. Itu ada tempat yang biasa mereka tempati yang disebut dengan sufah. Makanya mereka disebut sebagai ahli sufah. Nah, tempat ahli sufah ini kalau bagi yang umrah atau haji ya, kalau kita ada posisi di Masjid Nabawi, di belakang kotakan makam Nabi ada kayak kotakan kecil, panggung kecil. Itu namanya sufah. Nah, biasanya kalau orang-orang dari Indonesia, dari Pakistan, dari Turki, dari India, itu banyak tuh. Selain mereka juga mencoba untuk masuk raudhah, juga duduk-duduk ya, sengaja di sufah. Sengaja baca Quran di situ atau berzikir, karena menganggap itu juga tempat yang penuh barokah. Karena dulu digunakan sebagai tempat tinggalnya para sahabat ahlu sufah. Itu lokasinya adalah kalau makam Nabi kotakan di depan, maka di belakangnya ada panggung kecil ya. Itu ahlu sufah. Nah Rasulullah itu biasanya kalau mendapatkan harta dari ghanimah yang 1/5 itu, maka itu biasanya akan diberikan kepada para sahabat ahlu sufah. Jadi yang menanggung makan mereka adalah Rasulullah. Dalam riwayat ada sekitar 52 orang lebih ahlu sufah, orang yang biasa tinggal di Masjid Nabawi, termasuk Abu Hurairah, termasuk Ibnu Umar ya. Mereka sehari-harinya memang ibadah di Masjid Nabawi dan menyimak hadis Nabi Muhammad. Makanya Abu Hurairah ini walaupun baru datang pada tahun ke-7 Hijriah atau ya tahun ke-7 Hijriah. Jadi tahun ke-7 ya sampai tahun ke-11 beliau berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian ya beliau bisa menghafalkan hadis terbanyak Abu Hurairah itu. Ada sekitar 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Padahal masa berjumpanya singkat, tidak sampai 4 tahun kurang ya, 3 tahun lebih.
Tapi karena memang sehari-harinya Abu Hurairah tinggal di Masjid Nabawi, ya, memang dia tidak punya kerjaan lain selain tadi belajar sama Rasulullah, menghafalkan hadis, ya, maka akhirnya dia menjadi periwayat hadis terbanyak. Maka di antara Ahlus Sufa ini salah satunya Abu Hurairah, ya, tinggal di sana. Itu mereka dianggap para sahabat yang tidak punya rumah, sahabat yang tunawisma, tapi sehari-harinya ibadah, sehari-harinya menghafalkan hadis Nabi. Maka Rasul yang menanggung. Maka berarti ketika kisah atau hadis ini ya terjadi, memang Rasulullah kemungkinan baru saja mendapatkan ghanimah. Karena dalam keseharian Rasulullah itu tidak pernah menimbun-nimbun harta. Jadi bayangkan sampai Nabi mengasih genggaman 1 genggam emas, berarti habis mendapatkan ghanimah, ya udah kesempatan Nabi dikasih hadiah, Nabi balas memberikan hadiah, tapi memberikan hadiahnya nggak tanggung-tanggung, 1 genggam perhiasan emas, masya Allah, ya itu kedermawanan Rasulullah, ya. Jadi jangan diartikan Rasulullah itu menimbun harta, enggak, ya. Dalam riwayat-riwayat itu Rasulullah kalau mendapatkan ghanimah langsung diberikan kepada para sahabat-sahabat yang ada di Sufah tersebut, ditanggung oleh Rasulullah. Ini menunjukkan kedermawanan beliau. Dan memang di dalam Islam itu kedermawanan itu ada 3 level. Ya, kata dermawan kalau bahasa Arabnya pertama adalah sakho. Arti sakho itu adalah orang yang kalau diminta tidak pernah menolak permintaan siapapun. Itu namanya sakho. Dermawan juga ya, tapi dermawan level 1. Itu orang yang kalau diminta tidak pernah menolak permintaan orang lain. Lalu dermawan level 2 itu namanya jud. Bahasa Arabnya adalah jud, ya. Jamaknya Jawad. Makanya ada seorang tokoh namanya misalnya Muhammad Al-Jawad. Nah, itu gelarnya para seorang ulama besar. Jadi Jawad itu artinya jamak dari kata jud, arti dermawan, ya. Kalau jud ini dermawan artinya ya kalau saho itu tidak pernah menolak orang yang meminta, dia selalu memberi. Kalau jud itu bahkan memberi sebelum diminta oleh orang lain. Kan kalau saho diminta dulu, ya, diminta baru memberi. Tapi gak pernah nolak, siapapun yang meminta pasti diberi. Itu dermawan, dalam bahasa Arabnya saho begitu. Siapapun yang meminta pasti diberi, itu namanya saho. Tapi kalau jud, orang nggak pakai minta langsung diberi. Senang neraktir orang, senang ngasih duit apa orang, itu namanya dermawan dalam pengertian jud, ya. Lalu kemudian level yang paling tinggi isar. Isar itu adalah orang lain minta butuh, dia juga butuh nih, tapi dia lebih mementingkan orang lain, gitu ya. Jadi kalau isar itu bahkan dirinya padahal butuh, lagi butuh, ya, lagi butuh, orang lain juga butuh, tapi dia mementingkan orang lain. Maka isar itu bisa dalam bentuk kedermawanan, bisa juga dalam bentuk solidaritas yang mementingkan orang lain. Nah, ini kayak kisah ada 3 orang sahabat, ya, yang dalam perang, kalau tidak salah perang Tabuk atau perang apa saya lupa gitu, ya. Itu mereka itu ya orang yang pertama ketika sudah keadaan sudah kritis, lalu dia minta air, ya, minta minum gitu, lalu kemudian didatangkanlah air kepadanya. Ketika dia akan minum, dia lihat lagi ada sahabat yang lain juga kehausan minta minum, maka dibilang kasih ke orang yang kedua tersebut. Maka kemudian dia gak jadi minum tuh, airnya dibawa ke orang yang kedua. Orang yang kedua itu ketika akan minum, ada lagi sahabat yang ketiga juga kehausan, ya. Lalu kemudian akan diantarkan ke sana. Dia juga melihat, balik lagi ke orang yang pertama juga, tadi minta air, balik lagi ke sana. Tapi ketika balik yang pertama meninggal, ya. Lalu kedua juga meninggal, yang ketiga juga meninggal. Jadi 3-3-nya syahid. Nah, ini berarti 3-3-nya punya sifat isar. Isar itu berarti mendahulukan orang lain dari sisi solidaritas. Jadi isar bisa bermakna solidaritas, bisa juga bermakna kedermawanan, ya. Ketika orang itu memberi, ya, padahal dia butuh, tapi yang dikasih orang lain, nah itu kedermawanan, ya. Itu yang level ketiga. Jadi level 1 namanya sakho, ya. Itu dermawan dalam arti tidak pernah menolak siapapun yang meminta. Dermawan dari dalam kata jud itu berarti memberi walaupun tanpa diminta oleh orang lain. Nah, yang ketiga isar itu berarti ya memberi kepada orang lain padahal dirinya butuh, ya, tapi dia lebih mementingkan orang lain, itu isar. Nah, dalam konteks ini, ya, walaupun babnya tentang makanan tadi, tentang Rasulullah diberikan kurma muda dan juga mentimun, tapi Rasul membalas hadiahnya juga dengan segenggam emas, menunjukkan kedermawanan
Rasulullah. Nah ini ya terkait dengan 5 hadis ini sudah kami sampaikan. Ya kalau ada pertanyaan terkait dengan pasal ini tentang bab ini boleh atau boleh juga tentang yang lain. Silakan. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan pasal ini atau juga boleh dengan hal yang lain. Ada? Atau cukup? Cukup? Baik, kita cukupkan saja ya. Kelihatannya hujan-hujan nih, udah pada pengen pulang. Ya, insya Allah ya, alhamdulillah. Kita ngaji 40 menit juga lumayan ya. Tadi saya lihat startnya di jam 8. Sekarang sudah jam 8.40 ya. Insya Allah 40 menit ini, insya Allah 40 menit yang bernilai di sisi Allah ya. Kata kita niatkan ya di masjid ini, walaupun sebentar kita dalam niat menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu yang penting bukan pinternya, bukan hasilnya, tapi prosesnya. Jadi kalau kita ngaji, Bapak Ibu ngaji ya, udah lama ngaji nih, bertahun-tahun, terus merasa kok gak ada hasilnya, merasa gak pinter-pinter, jangan kecewa, jangan kecil hati. Karena memang mengaji itu yang penting bukan hasilnya, tapi prosesnya. Tapi minimal ya, dengan kita mengaji itu, kita akan memperoleh status sebagai penuntut ilmu. Dan kalaupun ternyata nanti kita bertemu dengan ajal, kalau punya status penuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena hadisnya, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi dengan kita mengaji ini, insya Allah kita punya status sebagai penuntut ilmu. Jadi yang penting kita punya statusnya. Mau nanti kita ngaji pinter atau nggak pinter nggak jadi masalah, jangan kecil hati ya. Karena memang tidak diwajibkan pinternya, yang wajib adalah belajarnya, yang wajib menuntut ilmunya ya. Jadi itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi perkumpulan kita malam hari bermanfaat dunia akhirat ya. Minimal dengan kita membacakan hadis-hadis Nabi akan menjadi wasilah mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.